Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi konsep leverage dalam menentukan struktur keuangan perusahaan. Pengertian leverage. Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis. Pinjaman dana ini akan menambah ekuitas untuk mengembangkan bisnis dan digunakan untuk operasional perusahaan. Di sini ada dua macam leverage. Yang pertama ada leverage operasi, yaitu penggunaan aktivitas yang menyebabkan perusahaan terus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Yang kedua itu ada leverage finansial, penggunaan sumber dana yang menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap berupa bunga dan diharapkan penghasilan akan lebih besar dibandingkan biaya bunga. Selanjutnya ada rumus leverage. Yang pertama itu ada leverage operasi. DOL sama dengan persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan, atau DOL sama dengan delta Q dalam kurung P min V buka kurung Q dibagi tutup kurung P min V min F. Yang kedua ada leverage finansial. DFL sama dengan persenan perubahan EPS dibagi persenan perubahan EBIT, atau DFL sama dengan Q P min V min F dibagi Q P min V min F min C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan leverage kombinasi. Leverage kombinasi terjadi bila perusahaan memiliki baik leverage operasi maupun finansial dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham biasa. Degree of combined leverage atau DCL adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, DCL adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Rumus leverage kombinasi DCL pada X unit persen perubahan EPS dibagi persen perubahan penjualan, yang dapat disederhanakan menjadi perubahan IPS dibagi IPS atau perubahan penjualan dibagi penjualan. DCL adalah juga sama dengan hasil perkalian DOL atau DFL. DCL pada X sama dengan DOL dikali DFL, yang disederhanakan menjadi DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi EBIT dikali EBIT dibagi EBIT min I min D atau 1 min T, atau DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurang EBIT dikurang I dikurang D atau min 1 T, atau DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi penjualan dikurang biaya variabel dikurang bunga dikurang D dalam kurung 1 min T. Selanjutnya, rumus leverage kombinasi. DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi EBIT dikurang 1 dikurang D dibagi 1 dikurang T, atau DCL pada X sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dibagi penjualan dikurang biaya variabel dikurang bunga dikurang D 1 dikurang T. Selanjutnya, pendekatan konsep leverage ada dua, yaitu dengan jalan meneliti rasio dalam neraca untuk menentukan sampai berapa jauh dana pinjaman dari luar telah dipergunakan untuk membelanjai kegiatan perusahaan. Yang kedua, dengan jalan mengukur sampai berapa jauh resiko para kreditur berkenaan dengan bunga pinjaman yang harus diterimanya. Ini dapat dilakukan dengan jalan menghitung berapa kali biaya tetap
tertutup oleh laba usaha. Yang selanjutnya, analisis pendekatan konsep leverage. Ada 3, yaitu ratio of total debt to total asset. Rasio ini juga dikenal sebagai debt ratio, mengukur persentase kebutuhan dana yang dibelanjai dengan debt. Dalam hal ini dengan debt dimaksudkan baik utang-utang jangka pendek maupun utang-utang jangka panjang. Yang kedua, times interest in earned. Dapat dihitung dengan jalan membagi laba sebelum bunga dan pajak. Dengan biaya bunga, rasio ini dapat digunakan untuk mengukur sampai di mana laba perusahaan dapat menutup biaya bunga. Yang ketiga, fixed charge coverage. Ini sama dengan times interest earned. Bedanya adalah bahwa dalam fixed charge coverage, selain bunga dimasukkan pula beban-beban kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga yang bersifat tetap. Untuk menguji pemahaman kita tentang materi yang telah kita pelajari mengenai konsep leverage, mari kita memahami latihan soal sebagai berikut. Contoh soal yang pertama yaitu kita menentukan nilai degree of operating. Jika diketahui penjualan per unit sama dengan 600 juta, kemudian variable cost per unit sama dengan 120 juta, dan biaya tetap sama dengan 320 juta. Pada penyesuaian ini, kita menggunakan rumus S atau penjualan dikurangi dengan VC atau variable cost, dibagi dengan penjualan, dikurangi dengan variable cost, dan dikurangi dengan biaya tetap. Kemudian kita masukkan setiap angkanya, setiap nilainya, nilai dari penjualan sama dengan 600 juta, kemudian nilai dari variable cost sama dengan 120 juta, kemudian kita bagi dengan penjualan, yaitu sama dengan 600 juta, dan variable cost sama dengan 120 juta, dan dikurangi dengan biaya tetap, yaitu sama dengan 320 juta. Nah, kita hitung dan kita temukan hasilnya DOL atau Degree of Operating sama dengan 3. Jadi penyelesaian akhir diketahui bahwa DOL suatu perusahaan akan kita temukan nilainya yaitu sama dengan 3. Kemudian untuk contoh soal latihan yang kedua, yaitu mengenai Degree Financial of Leverage. Di sini jika diketahui penjualan sama dengan 600 juta dan biaya tambahan sama dengan 120 juta, biaya tetap sama dengan 320 juta, dan bunga sama dengan 80 juta. Kita diminta untuk menentukan nilai dari degree financial of leverage suatu perusahaan tersebut. Kita di sini menggunakan rumus DFL sama dengan penjualan dikurangi variable cost dikurangi dengan VC atau V cost, kemudian dibagi dengan penjualan dikurangi dengan variable cost dikurangi dengan V cost, dan dikurangi dengan nilai dari suatu bunga. Lanjut kita masukkan nilai dari setiap angkanya. Penjualan sama dengan 600 juta, kemudian variable cost sama dengan 120 juta, kemudian fixed cost yaitu 320 juta, kita bagi dengan penjualan 600 juta dikurangi dengan variable cost yaitu 120 juta, kita kurangi dengan fixed cost yaitu 320 juta, dan nilai bunga 80 juta. Kemudian di sini kita hitung nilai DFL, kita temukan nilai akhirnya sama dengan 2. Jadi penyelesaian akhir pada contoh soal kali ini ditemukan bahwa DFL dari suatu perusahaan tersebut nilainya sama dengan 2. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu mengenai degree combination of leverage dengan rumus DCL sama dengan nilai dari DOL dikalikan dengan nilai dari DFL. Pada kasus yang telah kita selesaikan, yaitu nilai dari DOL suatu perusahaan sama dengan 3. Kemudian nilai dari DFL suatu perusahaan sama dengan 2. Jadi kita di sini bisa memasukkan langsung nilai dari DOL yang telah kita cari, yaitu 3 dikalikan dengan nilai DFL atau Degree Financial Leverage yang telah kita temukan yaitu sama dengan 2. Kita kalikan, kemudian kita temukan nilainya dari Degree Combination of Leverage sama dengan 6.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.